Mungkin Anda tidak memperhatikan dengan seksama tentang bangkitnya local heroes. Jadi ini pahlawan-pahlawan lokal yang tumbuh bak cendawan belakangan ini. Hal itu mungkin dipengaruhi oleh pendidikan yang lebih baik, kemudian pengetahuan dan informasi yang bisa diakses melalui teknologi digital. Sehingga ada kesadaran yang luar biasa di desa-desa, di mana anak-anak muda desa yang tadinya mungkin tidak terlalu mengetahui bahwa pentingnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan di desa mereka. Bahkan banyak di antara anak-anak muda dulu yang harus ke kota untuk mencari nafkah dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di desa. Kita mulai cerita tentang Panji Asis Pratama. Pada usia 2 tahun, ayahnya meninggal. Tinggallah ibunya menjadi orang tua tunggal karena tidak menikah lagi. Maka Panji dan kakak perempuannya harus hidup dalam kesederhanaan dengan perjuangan seorang ibu yang menyadari bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Maka orang tuanya mendorong agar Panji dan kakak perempuannya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan kesadaran tentang pentingnya pendidikan itulah Panji tumbuh dan berkembang sebagai remaja yang juga aktif dalam berbagai kegiatan, terutama bencana tahunan di Banten yaitu bencana banjir. Dari sini cerita Panji mulai berkembang. Karena dia merasa bahwa menjadi relawan menolong orang adalah satu kegiatan yang membuat dia bahagia, membuat hidupnya berguna. Kemudian dia mendirikan sebuah taman bacaan dinamakan Istana Belajar Anak Banten atau sekarang lebih dikenal dengan Isbanban. Banyak sekali anak-anak di daerah Banten, Serang yang mendapatkan manfaat. Bahkan lebih dari itu, Panji memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, yang mereka namakan Isbanban Dream Scholarship atau biasa disingkat dengan iDreams. Seperti beasiswa bidik misi yang dilakukan pemerintah, walaupun saat ini masih terbatas di daerah Banten. Dan bagi anak-anak yang hendak masuk ke perguruan tinggi, dia dan teman-temannya menjadi mentor, mengajari mereka strategi, mengajari mereka kiat-kiat, mengajari mereka ilmu pengetahuan untuk bisa tembus masuk ke perguruan tinggi. Berkat kegiatannya, aktivitasnya, dan prestasinya untuk mengangkat pendidikan di daerah di mana dia tinggal, Panji mendapatkan penghargaan internasional yaitu Young Southeast Asian Leaders Initiative Academy Fellows pada tahun 2015. Belum lagi dia mendapatkan beasiswa untuk training leadership training di Northern Illinois di Amerika Serikat. Cerita tentang Panji adalah cerita tentang kebangkitan daerah-daerah tertinggal, kebangkitan anak-anak muda yang punya kepedulian. Nah, berikutnya tentang Ikhwan Arif. Ini juga adalah seorang local hero. Dia tumbuh di pesisir Banyuwangi, di daerah atau di desanya yang dikenal dengan Desa Bangsring. Keluarganya turun-temurun hidup dari hasil laut. Tapi ada satu hal yang mengganggu perasaan. Selama ini masyarakat di desanya, orang tuanya, tetangganya, semua mencari ikan dengan cara yang merusak alam. Apa yang terjadi? Banyak nelayan di sana yang mengambil jalan pintas dengan illegal fishing atau dengan melakukan pengeboman agar lebih mudah mendapatkan ikan. Terumbu karang di sana sudah mulai rusak. Ikan-ikan sulit didapat. Jadi mereka harus berlayar jauh sekali dari desa mereka untuk bisa mendapatkan ikan. Tapi kesadaran masyarakat di sana tidak juga tumbuh bahwa apa yang mereka lakukan ini semakin hari semakin membuat mereka mendapatkan kesulitan untuk mencari ikan. Nah, ketika selesai belajar di pondok pesantren, Ikhwan mulai menginisiasi sebuah gerakan dengan mengajak masyarakat di sana yang peduli pada lingkungan. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Apa yang dia upayakan ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk justru merugikan masyarakat di sana. Bahkan orang tuanya, ayahnya, yang seorang pengepul ikan juga menentang ide untuk
mencari ikan dengan cara yang ramah lingkungan, yakni memancing atau menjala. Karena dia adalah lulusan pesantren dan dia menguasai ilmu agama, maka dia sering diminta untuk khotbah pada hari Jumat atau pada saat-saat di mana masyarakat berada di masjid. Dia selalu berkhotbah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Cara ini ternyata efektif, karena mulai ada kesadaran di masyarakat sana untuk tidak lagi melakukan pencarian ikan dengan cara dibom. Bahkan lebih jauh, dia mendorong masyarakat untuk membuat atau membangun terumbu karang baru yang dia sebut sebagai apartemen terumbu karang. Sehingga dengan demikian ikan-ikan mulai kembali hidup di sana dan nelayan lebih mudah mendapatkan ikan. Jadi perjuangan yang panjang ini akhirnya menghasilkan, dan lebih dari itu ada Bangsering Underwater. Wisatawan bisa menikmati keindahan alam. Jadi apa yang terjadi? Desa yang tadinya tidak didatangi oleh wisatawan kini menjadi tujuan wisata yang menarik. Dampaknya apa? Taraf kehidupan juga membaik, penghasilan bertambah. Selain dari ikan yang diambil dengan cara yang ramah lingkungan tadi, kemudian ada daerah tujuan wisata, dia menggerakkan penanaman mangrove, penanaman pohon, dan menjadikan desanya adalah desa percontohan untuk desa tujuan wisata yang peduli pada lingkungan dengan kondisi alam yang terjaga. Belakangan, Ikhwan bukan saja memimpin kegiatan-kegiatan positif di desanya, tapi dia juga diminta untuk menjadi semacam konsultan, penasehat di berbagai tujuan wisata di daerah-daerah lain. Bahkan sampai di Wakatobi, Manokwari, Bawean. Karena di tempat-tempat itu, Ikhwan juga menginisiasi adanya konservasi laut. Sehingga di daerah-daerah yang tadinya sudah rusak tadi, kembali menjadi pulih dan menjadi tempat biota laut tumbuh dan berkembang dengan baik. Cerita ini mudah-mudahan membuat kita semua juga menyadari bahwa kita juga bisa menjadi local heroes. Di mana tempat kita lahir, di mana kita tumbuh dan berkembang, di mana kita tinggal, kita bisa melakukan atau menginisiasi satu kegiatan yang positif bagi masyarakat. Mungkin awalnya apa yang kita inisiasi, apa yang kita ingin lakukan, yang kita anggap adalah upaya untuk membuat kehidupan lebih baik, mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Tapi apakah itu membuat kita akan mundur, kita berhenti, kita putus asa? Jangan. Karena biasanya ketika kita menapak tangga, langkah pertama itu adalah langkah yang sulit. Tapi langkah-langkah berikutnya biasanya akan lebih mudah untuk mencapai sukses. Pelajaran dari dua sosok ini bisa juga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Apapun bidang kita, kita bisa menapak sukses dan menjadi local heroes. Baik bagi keluarga maupun lingkungan, dan bisa juga bagi bangsa Indonesia.